Gue yakin banyak dari lo yang punya cita-cita untuk pengen punya hubungan yang langgeng dan bahagia gitu, sampai lo tua, selamanya bahkan. Kayaknya enak ya kalau misalnya hubungan kita tuh bisa seindah yang ada di film atau di novel romansa. Sayangnya bahkan hubungan di film sama novel aja ada cerita sedihnya. Apalagi hubungan kita di dunia nyata. Kadang ada aja hal yang bikin sebuah hubungan itu jadi nggak memuaskan. Udah memuaskan pun kayaknya kadang masih aja nggak langgeng. Yang kelihatannya bahagia-bahagia aja bisa tiba-tiba putus. Kayak hubungan manusia tuh aneh banget aja gitu. Well, ya sebenarnya ada benernya, tapi juga enggak juga. Kenapa? Karena ada nih berbagai macam teori-teori psikologi yang bisa ngebantu lo paham sama rahasia hubungan yang memuaskan dan stabil. Nah, di video ini kita bakal ngebahas dinamika hubungan dari perspektif social exchange. Nah, menurut perspektif ini, hubungan manusia tuh ibarat transaksi di pasar. Dalam menjalin hubungan, kita bisa mempertimbangkan tuh, untungnya buat gue apa ya? Dan seberapa sih harga yang perlu gue bayar? Dan apa aja yang perlu gue bayar? Well, bener enggaknya teori ini bervariasi buat tiap orang. Tapi banyak nih penelitian yang ngedukung teori ini, dan bisa dibilang ya validitasnya tuh oke banget. Soalnya dalam penelitian-penelitian tentang kepuasan hubungan, perspektif ini berhasil banget buat memprediksi kepuasan hubungan pakai rumus equity theory. Jadi kepuasan hubungan tuh ada rumusnya juga gitu. Gimana rumusnya? Nah, lo simak baik-baik ilustrasi di layar video. Ada dua hal yang menentukan kepuasan hubungan dalam rumus ini, yaitu cost dan reward. Atau sederhananya, apa hal yang udah kita lakuin buat sebuah hubungan dan apa hal yang kita dapetin dari hubungan itu. Cost dan reward ini bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa uang beneran, waktu yang diluangkan, atau pembagian tugas rumah tangga buat yang udah nikah. Hal yang dianggap reward dan cost ini juga bisa beda-beda. Kan ada ya orang yang seneng di chat, terus ada juga yang malah gak suka gitu. Nah, ini balik lagi ke tiap orang. Suatu hubungan bakal memuaskan kalau semua pihak yang terlibat itu punya rasio cost reward yang relatif setara. Maksudnya gini, kita nggak bakal puas kalau misalnya kita ngeluarin cost 100 buat sebuah hubungan dan dapat rewardnya cuma 50. Tapi pasangan kita dapatnya 100 dengan cost yang sama-sama 100 misalnya. Atau bahkan costnya mereka lebih rendah. Soalnya kita bakal ngerasa bahwa hubungan yang kita jalanin tuh gak adil. Misalnya ya, dalam sebuah hubungan kita selalu ngebayarin tiap jalan. Tapi dia kayak gak ngehargain gitu sama sekali. Kita mungkin bakal mikir, ini gue pacarnya apa ATM berjalan ya? Nah, sebaliknya, kalau kita dapat rasio reward cost yang lebih banyak dari pasangan kita tetap bakal gak puas karena sama-sama gak adil gitu. Kalau pernah dengar kalimat, maaf kamu terlalu baik buat aku, nah mungkin ini salah satu penyebabnya. Uniknya, penelitian-penelitian tuh juga nunjukin bahwa hubungan yang memuaskan tuh belum tentu stabil. Makanya kadang kita ngelihat pasangan yang kayaknya baik-baik aja, tiba-tiba bubar gitu. Nah, ini balik lagi ke perspektif social exchange theory. Jadi hubungan tuh kayak transaksi di pasar. Iya sih, cost reward yang win-win tuh penting, tapi kalau dari awal ekspektasi harga dan barangnya nggak cocok, ya kita nggak bakal beli juga. Nah, dari sana akhirnya ahli psikologi yang namanya John Tibaut dan Harold Kelly itu ngelengkapin equity theory tadi dengan teori baru, bernama interdependence theory. Kalau menurut teori ini, kepuasan hubungan itu dipengaruhi juga sama ekspektasi yang kita harapin dari sebuah hubungan. Istilahnya adalah comparison level. Jadi kalau kita menilai bahwa hasil yang kita dapetin dari sebuah hubungan itu 70 poin, tapi ekspektasi kita itu 80, ya kita nggak bakal puas gitu. Biasanya ekspektasi ini kita bangun dari pengalaman lama gitu, misalnya pengalaman sama mantan, pengamatan kita terhadap orang lain, misalnya orang tua, atau bisa juga dari kisah fiksi gitu. Mungkin lo yang suka ngebanding-bandingin pacar lo sama artis drakor atau karakter anime mungkin bisa relate sih. Terus tadi kita udah bahas kan ya bahwa hubungan yang memuaskan itu belum tentu stabil. Nah, kalau menurut interdependence theory, ini tuh sebenarnya bisa terjadi. Kenapa? Karena kita mempertimbangkan juga gimana seandainya kalau kita nggak berada dalam hubungan itu. Atau bahasa kerennya adalah comparison level for alternatives. Jadi, walaupun kita ngerasa dapat 100 poin dari sebuah hubungan dan ekspektasi kita cuma 80, nggak ada yang bisa ngejamin kita bakal bertahan kalau seandainya kita ngerasa bisa dapat 150 poin kalau misalnya kita jadian sama orang lain. Nah, kalau misalnya lo pernah lihat orang putus terus besoknya jadian sama yang lain, bisa jadi itu adalah penyebabnya. Kalau yang habis putus gak jadian gimana? Nah, comparison level for alternatives ini bisa juga berupa perkiraan kita tentang ketika kita jadi single. Ketika kita ngerasa bisa lebih bahagia dengan jadi single, sangat mungkin buat kita untuk ninggalin hubungan yang lagi kita jalin. Kasus kayak gini tuh mungkin ilustrasinya adalah pasangan yang tiba-tiba ngomong, aku mau fokus UN ya, aku mau fokus karir ya, padahal mungkin nggak fokus juga. Nah, udah beres ya teori-teorinya. Dan kalau misalnya lo nyimak dari awal sampai habis, gue yakin banget mungkin lo udah belajar sesuatu yang baru buat kehidupan lo dari video ini.
Sesuatu yang gue yakin banget gak diajarin di sekolah. Padahal sebenarnya memang hal ini penting banget. Kenapa? Karena suatu saat ya kita mungkin akan berkeluarga. Atau kalau pengen pacaran ya tentunya penting banget buat mastiin hubungannya sehat gitu kan. Well, teori ini juga bisa diaplikasiin ke hubungan lain sebenarnya. Mulai dari hubungan pertemanan, sama orang tua, sampai dengan hubungan kerja. Nah, biar beneran video ini bermanfaat buat lo, gue coba rangkumin ya apa yang bisa lo pelajari dari teori ini. Pertama, lo perlu mastiin bahwa cost dan reward yang lo dan pasangan lo rasain dalam hubungan itu setara. Kedua, lo perlu mastiin bahwa lo dan pasangan lo ngedapetin sesuatu dari hubungan lo yang lebih dari ekspektasi awal atau kemungkinan hubungan lainnya. Nah, gimana caranya buat mastiin kedua hal ini? Well, kita nggak bisa baca pikiran orang lain. Gue yang belajar psikologi juga sebenarnya nggak bisa gitu. Jadinya yang memang harus komunikasi. Penting banget buat lo dan dia ngomongin apa sih yang diekspektasiin dalam sebuah hubungan. Tercapai gak sih ekspektasinya? Dan kalau nggak tercapai, kira-kira ada nggak sih jalan keluarnya? Well, gue paham banget ngelakuin hal-hal kayak gini tuh nggak mudah. Apalagi buat lo yang jarang berkomunikasi atau nggak enakan. Mungkin lo takut dianggap nuntut, takut nyinggung perasaan dia, atau nggak terbiasa aja ngomong serius, jadinya takut awkward gitu pas nyoba. Yang kayak gini tuh wajar sebenarnya. Karena memang nggak jarang atau mungkin nggak pernah diajarin gitu kan sama sekolah atau orang tua. Kalau dilarang pacaran mungkin banyak gitu. Tapi nggak apa-apa, ya that's why inilah kenapa 1% hadir gitu. Ini alasan kenapa gue dan teman-teman bikin 1% ya. Kenapa? Karena kita pengen yang ngajarin hal-hal penting yang nggak diajarin sekolah tadi. Kita sadar bahwa ngebangun hubungan yang stabil dan memuaskan itu penting banget buat ngebantu orang-orang untuk mencapai hidup seutuhnya. Nah, buat lo yang ngerasa kesulitan, ngebangun hubungan yang stabil dan memuaskan, ya lo bisa belajar caranya dengan ikutan apa? Well, kalau di 1%, kita ada layanan konsultasi bareng mentor 1%. Dengan nonton video ini mungkin lo bisa paham teorinya, tapi kayak kadang kan masalah orang personal ya, dan buat ngaplikasinya ke dalam hubungan itu urusan lain juga, karena hubungan manusia tuh cukup kompleks gitu. Nah, lo bisa banget minta bantuan sama mentor 1% yang udah lulus belajar psikologi, dan memang dilatih untuk mendengarkan cerita-cerita lo gitu. Dan selama proses mentoring nanti, lo juga bakal dibantu buat memahami sebenarnya apa sih yang terjadi gitu, masalahnya tuh apa sih, solusinya apa aja, mana solusi yang terbaik, dan kayak lo bakal tahu lo tuh kenapa. Lo juga bakal tahu solusinya harus kayak gimana, dan ya bakal lebih lega juga karena lo udah curhat gitu. Dalam prosesnya nanti juga lo bakal dibantu sama psikotes yang bakal ngebantu banget buat paham kondisi diri lo dan apa dampak hubungannya sama hidup lo gitu. Abis mentoring juga nanti bakal dapat worksheet yang bisa dirancang khusus buat ngebantu lo nyusun strategi, ningkatin kepuasan dan kestabilan hubungan sesuai dengan kondisi yang lagi lo jalanin. Kalau misalnya lo tertarik buat ikutan layanan konsultasi, lo bisa langsung buka 1%.net atau cek link yang udah gue taruh di description box. Nah, di situ udah lengkap ya, info mentoring dan promo-promonya. Jadi langsung cek aja ya, oke? Dan akhir kata, gue berharap hubungan yang sedang atau akan lo jalanin ke depannya adalah best deal yang bisa lo dapetin di antara seluruh kemungkinan, dan ya semoga dari video ini lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Sekian satu video sebelum tidur dari gue, semoga mimpi indah, dan kalau bisa mungkin mimpiin si dia. Dan as always, well, gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di layanan konsultasi 1%, oke? Thanks.